Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak sahabat Mari Belajar Bersama? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Pada video kali ini kita akan belajar materi di kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa tonton videonya terus ya. Ayo siap-siap, kita mulai belajarnya ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Di suatu daerah, mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di daerah kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, misalnya pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Bacalah cerita berikut. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri yang menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya."
Jika harapanku terkabul, buatlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali, sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah. Sejak saat itu si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Jawablah pertanyaan berikut. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Jawabannya, petani, istri petani, dan penduduk desa. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu, tokoh suami istri dan penduduk desa memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau suatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Pertama, kita harus selalu rajin berdoa dan berusaha dalam meraih cita-cita. 2. Kita harus mau berbagi kebahagiaan kepada sesama. 3. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Gayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayus juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Nah, anak-anak, keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Kalian harus bisa menghargai setiap keragaman yang ada di setiap manusia. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas hari ini.
Jawablah semua pertanyaan berikut, lalu kirim jawabanmu ke guru kalian sebagai tugas di hari ini ya. Semoga nilai kalian sangat memuaskan. Anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk belajar latihan soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Perhatikan latihan soal AKM berikut. Latihan soal AKM berikut berjenis soal AKM numerasi dengan jenis soal benar-salah, level pemahaman atau L1, konteks saintifik dengan konten bilangan. Perhatikan gambar tentang penjelasan suhu badan manusia berikut ini. Pada tabel tersebut, kalian dapat melihat pembagian atau klasifikasi tingkatan suhu tubuh manusia. Berilah tanda centang pada kotak benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pertama, hiperpireksia adalah kondisi demam dengan tingkatan yang paling tinggi. Benar atau salah? Benar. Selanjutnya, untuk menghindari hipotermia di daerah pegunungan, kita memerlukan pakaian hangat dan tebal. Coba kalian perhatikan, hipotermia adalah kondisi tubuh di mana suhu kurang dari 35 derajat Celcius. Berarti kondisi tubuh sedang kedinginan ya, berarti memerlukan pakaian hangat dan tebal. Jadi jawabannya benar. Selanjutnya, saat mengalami luka serius akibat kecelakaan dan terjadi infeksi, suhu badan Budi naik menjadi 38,5 derajat Celcius. Dokter menyatakan Budi mengalami hipertermia. Benar atau salah? Benar. Hipertermia adalah kondisi badan di atas 37,5 derajat atau 38 derajat. Terakhir, orang sehat suhu badannya di bawah 36 derajat Celcius. Benar atau salah? Coba perhatikan suhu tubuh normal. Suhu tubuh normal 36,5 derajat sampai 37,5 derajat. Jadi jawabannya salah. Itulah latihan soal AKM kali ini. Adik-adik, untuk latihan soal AKM selanjutnya akan dibahas pada video selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan silakan klik like pada video ini ya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silakan share ke teman-teman kalian melalui akun media sosial lainnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.